pilih tidur siang atau tidur malam, pilih Suramadu atau Sumbangsat, pilih Liverpool atau Manchester United. Selamat pagi Mas Sigit. Pagi Mas. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Oh baik, luar biasa. Ini berhubung masih minggu Lebaran ya Pak. Saya mewakili teman-teman dari Madura itu juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Ya sama-sama tentunya kita juga berharap Lebaran kali ini memberikan kebaikan untuk kita semua ya, keselamatan dan tentunya baik untuk TA dan untuk teman-teman dari Madura juga. Pak Sigit pulang kampung atau tidak Pak? Ya saya pulang kampung ke kota asal saya. Paling ya enggak ke Solo. Oh, ke Solo? Ya macet sih enggak ya, karena jujur saya juga ke Solo waktunya tidak pada saat macet ya, saya nyari waktu yang malam gitu ya. Dan di Solo juga mungkin waktu habis lebarannya ya, ketika kita pergi kota Solonya yaitu macet seperti biasa, karena Solo termasuk salah satu kota tujuan untuk pulang ya, karena ya paling banyak arus mudik itu ya di Jawa Tengah kan itu ya, itu ngefek sekali. Cuman kalau jalan pulang nggak macet sih, panas ya karena sesuai dengan informasi dari BMKG dan sebagainya, memang saat ini kita dalam posisi suhu bumi yang sangat panas kan itu ya. Oke. Untuk hikmah yang bisa kita ambil nih dari bulan puasa yang kemarin? Ya, banyak ya, karena kemarin juga ini tahun pertama saya puasa di JBN ya. Tentunya ada khasanah baru yang seperti kemarin ada acara di UE diganti dengan tausiah ya, dari Jatim 1, Jatim 2, Nusra, terus Malang ya. Yang pertama saya ingat banget bahwa semua itu berawal dari niat gitu ya. Niat kita seperti apa itu yang paling penting ternyata dalam semua aktivitas kita. Mungkin ya kita semua sadar ya, tapi itu perlu diingat bahwa niat itu adalah paling penting dan harus kita utarakan atau niatkan untuk ibadah, baik itu dalam bekerja, baik dalam ibadah, bahkan yang kecil pun. Misalkan kita melakukan pasang baru di kerjaan kita, atau menangani gangguan, atau menyelesaikan pekerjaan konstruksi, penyelesaian tagihan, dan semuanya lah. Kalau kita niatkan semuanya untuk ibadah, ya ini menjadi bernilai ibadah juga ya. Dan tentunya kadang-kadang kita lupa juga itu, kita terjebak dengan rutinitas sehingga kita lupa meluruskan niat itu tadi. Itu yang paling penting yang saya kira perlu digarisbawahi ya. Dan mudah-mudahan ketika niatnya kita benar ya, Tuhan atau Allah SWT memberikan hidayah ataupun kebaikan seperti tadi doa kita bersama di depan tadi untuk kita pribadi ataupun Telkom Akses juga gitu. Jadi sebenarnya puasa itu bukan suatu halangan Pak? Enggak, bukan. Sama sekali bukan halangan, karena itu sebagai sarana latihan kita. Seperti yang disampaikan Pak Arief Bisono, yang paling penting adalah kalau memang puasanya itu ibadah, yang paling setelah kita bulan puasa ini gimana kita meneruskan nilai-nilai yang kita dapat di bulan puasa. Ada kesan dari yang mulai awal ke Madura sampai sekarang ini ada yang berubah nggak Pak kira-kira dari Madura sendiri? Ya, kalau secara prinsip Madura, saya kira dulu saya datang juga tidak dalam posisi yang buruk banget ya, dalam kondisi yang sebetulnya sudah cukup bagus ya. Tapi memang menurut saya ada beberapa yang perlu kita perbaiki, terutama terkait fundamental ya. Fundamentalnya apa? Yang pertama disiplin teknisi itu ya kita luruskan. Terus yang kedua tagihan mitra, kita coba gimana kita housekeeping dan menjadi komunikasi dua arah baik dari mitra ataupun dengan TA-nya. Yang berikutnya disiplin project ya, disiplin project dalam artian pengawalan PNL-nya, pengawalan pengeluaran material, pelurusan PID dan seterusnya. Ya, ini ke depan juga saya kira ini menjadi landasan yang baik buat teman-teman di Madura ya. Dan yang paling penting saya lihat teman-teman Madura ini sudah menjadi kekuatan satu kesatuan, salah satu kekuatan dari Jatim Balus ya, untuk kita bisa memberikan prestasi yang baik untuk Jatim 1 khususnya dan JBN pada umumnya. Nah ini harapan saya juga jangan puas di sini ya, tentu kita masih harus menemukan banyak hal yang bisa kita perbaiki, terutama konsistensi yang sudah baik diteruskan, yang kurang baik ayo kita bareng-bareng perbaiki. Yang terakhir mungkin yang paling saya terasa, komunikasi antara teman-teman Madura dengan saya sebagai GM TA Suramadu sudah mulai terjalin ya, artinya gimana caranya kita mengambil keputusan dengan cepat, dan itu sudah terjadi. Nah ini hal yang paling bagus karena komunikasi yang terjalin itu memberikan efek kita bisa mengambil keputusan dengan cepat sehingga masalah juga cepat selesai. Itu sih. Menurut Bapak untuk evaluasi dari kisah
apa sih yang harus kita perbaiki di Q2 khususnya untuk teman-teman nakar Suramadu? Iya, untuk Q1 memang betul udah terlewati dan Madura secara bisnisnya juga bagus ya. Saya kira udah bisa dilihat sama-sama. Ya, saya kira yang perlu diperbaiki yang pertama UAN, misalnya saya bahas satu-satu mungkin ya. Pertama UAN KPI udah bagus ya, sudah bahkan KPI yang baru sudah kita capai gitu ya. Cuma kita perlu cek ke lapangan apakah itu inline dengan aktivitas teknisi ya. Termasuk kemarin saya cek juga di QC materialnya sesuai atau tidak dan seterusnya, itu kita detailkan. Yang kedua, provisioning sempat kemarin juga kita rebound di Madura, sempat pencapaian PES dan KPI juga bagus, tapi memang kemarin sempat turun ya. Nah ini kita perbaiki juga ya. Ya ini PR setelah lebaran ini, libur lebaran nanti gimana kita men-check up volume pasang baru ya. Nah terus yang konstruksi ya sudah selesai semua pekerjaan ya, bahkan biasanya selesai. Nah ini tinggal PR-nya kita menyelesaikan semua tagihan mitra. Nah ini teman-teman tadi sampaikan juga sudah terjalin hubungan yang baik dengan mitra, sehingga kita bisa komunikasi dua arah. Baik itu mitra juga sudah mulai ngantor di Madura untuk menyelesaikan tagihan, itu juga harus kita percepat lagi ya, sebagai modal nanti ketika kita masuk di Q2 ini, ketika pekerjaan konstruksi sudah datang ya kita bisa mempunyai kekuatan yang besar ya, karena baik pekerjaan sekarang sudah selesai, tanggungan kita dengan mitra sudah selesai. Nah yang perlu menjadi konsen utama adalah non-teritori ya. Nah ini non-teritori baik itu CSAN, NOTBI ataupun SPBU, ini perlu kita detailkan lagi. Beberapa indikatornya masih sangat agak jauh ya. Nah ini saya kesini juga hari ini juga mau ngobrol juga dengan teman-teman Madura terkait dengan perbaikan di non-territory. Selebihnya tinggal gimana caranya apa yang ada di terpampang di dashboard ataupun di performansi itu benar-benar memberikan manfaat di ujung, di pelanggannya, di teknisnya disiplin dan seterusnya. Yang kurang baik yang 3 tadi ya harus kita perbaiki bareng-bareng. Mungkin itu ya saya kira. Mengenai 5 strategi yang ada di Telkom, ya. 5 movement itu, menurut Bapak nih, Telkom Akses saat ini mengambil peranan terbesar di bagian mana? Ya sebenarnya gini, TA itu pasti ada di FMC juga ada, di semuanya ada sih, karena kita mempunyai pasukan yang tersebar di mana-mana. Contoh misalkan, kenapa saya bilang kemungkinan akan ada di semua segmen. Contoh misalnya SPBU pun juga TA ada di situ ya, di B2B. Bahkan B2B itu kan mendeliver layanan yang based on solution ya, itu nanti mungkin TA akan bisa terlibat. Infraco pasti ya, consumer atau FMC juga pasti ada di situ. Mungkin nanti di Iko dan seterusnya juga ada di situ. Cuma di sini yang paling penting saya tekan gini teman-teman semua ya, warrior Madura, kita boleh membahas atau belajar mengetahui tentang reforma wajib ya, tapi yang paling penting apa yang kerjaan di tangan kita yang ada sekarang, gimana kita kerja sebaik-baiknya, gimana kita memberikan nilai yang terbaik atau value di pekerjaan itu ya, sehingga kualitas dari pekerjaan yang kita berikan atau yang kita pegang sekarang itu bisa dirasakan pelanggan kita ataupun Telkom pada umumnya, pada khususnya itu benar-benar diyakini mempunyai kualitas yang prima, sehingga nanti ketika nextnya kita nanti akan melangkah ke eksternal bisnis dan sebagainya, kita punya modal yang kuat. Jangan sampai kita membahas terlalu berat di Februari, tapi kita lupa dengan pekerjaan yang kita sekarang jalankan ya. Misalnya procurement, gimana cara kita memperbaiki proses procurement, tagihan itu benar-benar lancar, komunikasi mitra juga baik, WH juga seperti itu ya. Artinya gimana material itu keluar dengan benar, bisnisnya dengan benar, tagihan juga lurus rekornya ya, jangan sampai ada selisih atau potongan. Kalau di PSB, UAN ya sama, kerjaan berkualitas, tentunya juga penggunaan material juga terkontrol dengan baik, sehingga ujungnya ke bisnisnya juga menguntungkan buat Telkom Akses gitu ya. Mungkin saya kira seperti itu. Trigger bagi semua leader di Jatim 1 atau insan di Jatim 1 dan Madura menganalisa tidak hanya di angka-angka yang ada sekarang, tapi sensitif ini masih sesuai atau relevan dengan pertumbuhan bisnis yang ada tidak gitu ya. Kalau itu masih relevan, bahkan itu nanti bisa memicu inovasi ya. Oh ternyata ini sudah nggak relevan, harusnya kita lakukan efisiensi di sini, tidak mengurangi kualitas misalnya. Contoh yang gampang PSB gitu ya. Gimana kita bisa mewujudkan PSB yang baik, material yang efektif gitu ya. Kalau hanya volume PSB saya kira sudah kita buktikan, tapi gimana tetap relevan, yaitu tadi kita efisiensi material, aktivitas teknisi, integritas dan seterusnya. Itu bisa kita kembangkan dengan sensitivitas, dengan tetap mencapai yang terbaik, dengan the best tadi dan detailnya tadi sama relevannya tadi itu.
Itu saya kira. Pak Sigit, supaya lebih santai kan Pak Sigit juga suka kopi. Oh ya, makasih. Oh, kopi mana nih? Kopi Madura. Iya, Ya, perlu diingat ya, kopi itu membuat kita berpikir cepat. Teh itu membuat kita berpikir dalam. Jadi ada waktu dan akselerasinya, gitu ya. Filosofi seperti itu. Dan ini coba kalau kita minum kopi ini, kita coba bawa kopinya atau tehnya itu, kita bayangkan petani kopinya, petani tehnya menghadirkan kopi sampai sini, sehingga kita minumnya lebih berkah dan lebih bermanfaat. Minum kopi dulu ya. Pilih Suramadu atau Sumbangsari? Suramadu. Lo kenyataan sih. Emang itu Suramadu? Dan sekarang Suramadu lebih baik dari Sumbangsari. Bebek sinjai atau pempek? Bebek sinjai, pempek gluten, tepung kan gluten, mending lemak daripada gluten saya. Pilih tidur siang atau tidur malam? Tidur siang. Tapi kalau malam nggak tidur. Ya ada yang bisa saya kerjakan yang lain. Pilih eksternal bisnis atau internal bisnis? Eksternal bisnis, jelas. Ya itu kaki kita yang lain. Kita harus berani melangkah ke sana. Pilih WA atau Telegram? WA jelas. Kenapa WA? Ya kalau itu suka aja sih, nggak ada masalah. Pilih Liverpool atau Manchester United? Manchester, seragamnya lebih bagus. Seragamnya Saya lebih suka merah. Jadi saya beli Manchester. Mainnya belum tentu. Mainnya belum tentu. dari seragamnya. Seragamnya aja. Pilih telepon atau japri? Telepon. In case lebih clear di telepon. Ketika penting saya suka dengan telepon. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Ya, kopi banyak ya. Ada yang Ethiopia, Vergive saya suka. Ada yang Papua saya lebih suka yang dark. Kalau Vergive lebih ke arah asam ya. Ya, sebenarnya teh juga. Tadi kalau ditanya teh juga, saya juga suka ya. Sekarang lagi saya ekspor juga. Tapi saya lebih memahami kopi daripada teh saat ini. Kopi dengan gula itu malah justru tambah nggak enak kalau sekarang. Ya enak tambah. Lebih merasakan pahitnya untuk mencari manisnya. Pilih lebih pembayaran tunai atau cashless? Cashless. Pakai apa? Link aja jelas. Link aja. Jelas. Seperti Anda. Iya. Mungkin dari Pak Sigit, adakah pesan untuk warrior akses Suramadu? Ya sama ya, tadi mungkin sudah saya sampaikan di depan. Yang pertama, kita menjalankan culture yang ada di Telkom Group, akhlak dengan sungguh-sungguh ya. Kenapa? Karena akhlak ini salah satu culture yang sangat bagus. Mungkin sudah saya sampaikan juga di beberapa leader stock ya. Karena dengan kita menjalankan akhlak, sebetulnya hukum dasar itu akan ngikut gitu ya. Contoh misalkan nyuri ayam itu secara akhlak nggak bagus, jadi sebenarnya nggak perlu hukum dasar. Contoh simpelnya ya. Nah dijalankan, tentunya juga kita sudah tahu bahwa JPN juga ada satu program perfect ya, sudah dijabarkan juga, kita jalankan sungguh-sungguh. Dan yang di Jatim 1 yaitu the best dan stay relevant ya. Nah ini juga perlu kita lebih jalankan dengan sebaik-baiknya dan kita programkan ya, detailkan. Ini sedang kita susun, kita detailkan, nanti coba kita akan kick off di level yang pertama itu. Yang kedua, transformasi mau terjadi yang tadi saya sampaikan juga di depan, kita lebih fokus ke arah apa yang pekerjaan yang sedang kita kerjakan dengan kualitas terbaik ya. Dan tentunya memberikan manfaat baik itu Telkom Group ataupun pelanggan kita. Pelanggan di sini pelanggan Telkom tentunya juga dari situ. Nah, jangan sampai kita terlalu membahas itu tapi kita lupa dengan apa yang kita kerjakan sekarang gitu. Dan saya yakin kompetensi teman-teman sudah bagus, tinggal kita lengkapi dengan konsistensi dan tentunya dengan integritas yang terus kita tambah terus ya. Itu yang harus kita jalankan. Dan terakhir, jangan mudah putus asa, jangan mudah terpengaruh dengan hal negatif. Tentunya informasi atau sebagainya, kita harus menjadi warrior yang sejati. Warrior bisa menjalankan amanah perusahaan dengan sebaik-baiknya dan selalu berikan yang terbaik, dan tentunya semua dilandaskan niat karena kita beribadah kepada Tuhan atau Allah SWT. Itu yang paling penting ya, seperti yang tadi poin yang pertama saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya siapkan satu pantun tadi ya, coba saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman Madura ya. Jalan-jalan ke Madura, cakep dong. Cakep. Jangan lupa bebek sinjainya, bener ya. Warrior Madura bermental juara,
bagus performansinya diimbangi perbaikan fundamentalnya. Ya itu ya. Semoga menjadi pesan-kesan untuk kita khususnya di Madura ini. Baik Pak Sigit, terima kasih atas kunjungannya dan berkenan hadir untuk bisa podcast. Sama-sama. Terima Baik, kasih juga. Semoga dapat bertemu lagi pada episode podcast selanjutnya. Ya, makasih ya Mas ya semuanya. Jangan bosan-bosan ke Madura Pak. Oh siap. Terima kasih Pak. Siap.